Selamat datang di ruang malam. Kali ini kita akan membawa Anda jauh ke dalam hutan, ke sebuah tempat yang seharusnya tidak pernah disentuh. Rumah di ujung senyap. Ada seorang penulis misteri bernama Dimas. Ia selalu mencari kesunyian untuk menulis karyanya. Musim dingin yang lalu, ia menemukan tempat itu, sebuah rumah kayu tua, terpencil di kaki Gunung Slamet. Tidak ada sinyal telepon, tidak ada tetangga, hanya Dimas dan hutannya. Hari pertama, Dimas sangat gembira. Ia menyalakan perapian, mengeluarkan laptopnya dan mulai bekerja. Keheningan di sana begitu sunyi, ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Tapi keheningan yang sunyi ternyata bisa menipu. Di hari ketiga, ketika fajar belum sepenuhnya menyingsing, Dimas mendengar sesuatu. Sebuah gesekan. Jelas, datang dari loteng di atasnya. Dimas berhenti mengetik. Ia yakin rumah itu kosong. Kunci loteng itu bahkan sudah berkarat. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya pergeseran kayu tua karena suhu dingin. Ia kembali mengetik, bukan dari loteng. Kali ini dari ruang tamu. Dimas duduk di dapur. Ruang tamu itu berada tepat di sebelah kirinya. Dimas membuka pintu dapur, masuk ke ruang tamu. Kosong, hanya perapian yang redup. Tidak ada jejak. Ia kembali ke dapur. Ia mengira ia mulai berhalusinasi karena kurang tidur. Ia menatap keluar jendela. Hutan terlihat gelap, lebih gelap dari biasanya bahkan di pagi hari. Tiba-tiba, ia menyadari sesuatu di mejanya. Sebuah buku catatan yang seharusnya ia simpan di dalam laci. Kini tergeletak terbuka. Dimas meraihnya. Itu adalah buku catatan kosong yang ia bawa. Belum pernah ia sentuh. Tapi di halaman tengah ada tulisan tangan yang kasar. Kamu tidak akan pernah selesai menulisnya, karena itu sudah selesai. Dimas merinding hebat. Tulisan itu bukan tulisannya, dan tinta itu masih basah. Ia memeriksa semua jendela dan pintu. Terkunci, semuanya. Ia yakin ia sendirian di rumah itu. Dimas menghabiskan waktu dengan mondar-mandir, mendengarkan. Tapi rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Sore harinya, Dimas akhirnya memutuskan untuk tidur. Ia kelelahan. Ia mematikan semua lampu, berbaring dan menutup mata. Tepat tengah malam, ia terbangun, bukan karena suara, tapi karena rasa. Rasa diperhatikan. Ia membuka mata. Di sudut ruangan berdiri seorang pria. Pria itu kurus, pucat, dan mengenakan pakaian lusuh yang seolah-olah sudah ketinggalan zaman puluhan tahun. Dimas tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya lumpuh karena ketakutan. Ia hanya bisa menatap. Pria itu tidak bergerak. Ia hanya menatap kembali. Kau mencari kesunyian, penulis. Tapi kau menemui apa yang telah hilang. Dimas mencoba berteriak, tapi hanya suara desahan yang keluar. Ia memaksakan dirinya untuk bertanya, "Siapa kau?" Pada saat yang sama, dari dapur, suara ketikan keyboard terdengar. Lebih cepat, lebih liar dari yang pernah Dimas ketik. Pria kurus itu menunjuk ke arah suara itu. Itu bagianmu. Bab yang kau tolak untuk selesaikan. Dimas memejamkan mata, memohon agar ini hanya mimpi. Ketika ia membuka mata, pria itu telah pergi.
Ada satu baris kalimat yang sudah tertulis dengan ejaan dan gaya bahasanya sendiri. Ia akhirnya menyadari bahwa ia tidak pernah masuk ke rumah ini. Ia hanya kembali ke dalamnya. Dan itulah akhir dari kisah Dimas. Kami meninggalkan Anda untuk merenungkan. Apakah Dimas adalah sang penulis yang datang ke rumah itu, ataukah ia adalah bagian yang ditolak oleh penulis di sana? Sampai jumpa di ruang malam berikutnya. Selamat beristirahat jika Anda bisa.